dikuasai oleh siswa. Sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam suatu pendidikan tertentu. Materi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi kognitif, sikap afektif, dan keterampilan. Ada beberapa poin hakikat materi pembelajaran, yaitu satu, ada fakta. Fakta adalah sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera. Fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan data-data spesifik, baik yang telah maupun yang sedang terjadi, yang dapat diuji atau diobservasi. Yang kedua adalah konsep. Konsep adalah abstraksi, kesamaan atau berhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Suatu konsep memiliki bagian dinamakan atribut. Atribut adalah karakteristik yang memiliki suatu konsep. Gabungan dari berbagai atribut menjadi suatu pembedaan antara suatu konsep dengan konsep lainnya. Yang ketiga adalah prosedur. Prosedur adalah materi pelajaran yang berhubungan dengan kemampuan siswa untuk menjelaskan langkah-langkah secara sistematis tentang sesuatu. Hubungan antara dua atau lebih konsep yang sudah teruji secara empiris. Yang keempat ada prinsip. Materi pelajaran tentang prinsip bisa berupa hasil penelitian atau sebuah teori yang telah dibuktikan, sehingga dapat dipercaya seseorang akan dapat menarik suatu prinsip apabila sudah memahami berbagai fakta, konsep relevan. Contohnya ada rumus dan lain-lain. Selain dari segi kognitif, pengembangan materi pelajaran juga dari segi afektif atau sikap, yakni berhubungan dengan sikap atau nilai atau keadaan dari dalam diri seseorang. Dari segi psikomotor, yakni materi yang mengarah pada gerak atau keterampilan. Keterampilan adalah pola kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi. Kompetensi yang ingin dicapai dari gerak atau keterampilan, misalnya lari, pencaksilat, renang, dan lain-lain. Keterampilan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama ada keterampilan intelektual, yaitu keterampilan berpikir melalui usaha mengenali, menyusun, dan menggunakan berbagai informasi, baik berupa data, fakta, konsep, ataupun prinsip dan teori. Yang kedua ada keterampilan fisik, yaitu keterampilan motorik seperti keterampilan mengoperasikan komputer, keterampilan mengemudi, keterampilan memperbaiki suatu alat, dan lain sebagainya. Selain itu, Hilda Kaba juga mengemukakan bahwa ada 4 jenis tingkatan bahwa atau materi pelajaran, yakni fakta khusus, ide pokok, konsep, sistem berpikir. Fakta khusus adalah bentuk materi kurikulum yang sangat sederhana. Ide-ide pokok bisa berupa prinsip atau generalisasi. Konsep menurut Hilda Kaba lebih tinggi tingkatnya dari ide pokok. Hal ini dikarenakan memahami konsep berarti memahami sesuatu yang abstrak, sehingga mendorong anak untuk berpikir lebih mendalam. Baik anak-anak, hanya sampai sini materi pembelajaran kita. Jika ada